Saudara, susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah jadi sorotan mulai dari jumlah menteri yang lebih banyak dari kabinet Jokowi hingga soal kabinet Zakan atau kabinet yang diisi pakar di bidangnya. Kita lihat survei Litbang Kompas 20 hingga 20 Mei 2024 menyoroti soal harapan publik terkait komposisi kabinet Prabowo Gibran. 42,3% menyatakan tetap, 34,0% menyatakan ditambah. Lalu ada 20,4% yang mengatakan dikurangi atau sisanya 2,3% bilang tidak tahu. Kita hadirkan perbandingan jumlah menteri di era Presiden Megawati 33 menteri, era Presiden SBY 26 menteri, era Presiden Jokowi 34 menteri. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi bocoran soal komposisi kabinet Zakan yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Muzani menyebut ada beberapa kementerian yang dipisah dan digabungkan dan ada juga yang ditambah. Muzani mengklaim menteri yang berasal dari kalangan profesional bukan berarti non-partai politik. Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui jumlah pasti kementerian di kabinet Prabowo Gibran. Ya kan profesional tidak berarti non-partai. Artinya ada orang yang profesional, orang ahli tapi dia bagian dari partai. Artinya ada orang memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi dari satu partai politik yang berkoalisi. Ada kementerian yang dipisah, ada beberapa kementerian yang memang digabung. Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku belum pernah dilibatkan bahas rancangan Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Muhaimin menyebut PKB dalam posisi menunggu. Menurut Muhaimin, PKB sampai saat ini belum pernah dilibatkan atau diundang membahas susunan Kabinet Prabowo Gibran. Namun Muhaimin bilang ia terus berkomunikasi intensif dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk menunjukkan soliditasnya bersama Gerindra. Ya, ini belum sama sekali terlibat ya, PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu. Belum. Kita masih mengintensifkan komunikasi dengan Pak Prabowo dan tim Gerindra khususnya karena PKB ingin solid bersama Gerindra. Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberi sinyal partainya bisa saja bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. PDIP menyebut hal ini bisa terjadi jika ada kesamaan visi misi. Said menyebut jika terdapat kesamaan visi misi tanpa bergabung dalam pemerintahan pun PDIP akan mendukung keberlanjutan pemerintahan Prabowo. Said mengatakan PDIP akan menentukan sikapnya pada saat yang tepat. PD Perjuangan itu akan menentukan positioningnya kapan, di mana, dan sebagainya. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah bagaimana PD Perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PD Perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet, bisa mendukung itu. Atau nggak masuk kabinet juga pasti dukung. Intinya pokoknya bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati. Saudara, Partai Gerindra menyebut menteri yang mengisi kabinet Prabowo Gibran mendatang berasal dari kalangan profesional atau Zakan. Namun kalangan profesional bukan berarti dari non-parpol. Lantas seperti apa kriteria hingga benarkah dari kalangan profesional atau justru mengakomodasi banyak pihak dengan dalih Zakan kabinet yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran kelak. Kita akan bahas lebih lengkap bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, selamat malam. Iya, selamat malam. Ada juga, waalaikumsalam, ada juga peneliti pusat riset politik BRIN, Lili Romli. Pak Lili, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Habib dulu. Bang Habib, jadi ini Zakan kabinet atau kabinet akomodasi? Itu dia pertanyaannya menurut saya juga sudah salah ya. Dan mendikotomikan secara antagonis dua hal yang tidak harus didikotomikan. Apakah profesional, quote unquote disebut Zakan kabinet ya, atau mengakomodasi seolah-olah ya, kalau mengakomodasi itu hanya mengakomodir kepentingan partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas
ya, integritas orang yang akan ditempatkan dalam posisi sebagai menteri. Kalau kami berpandangan sebaliknya, ya, bahwa salah satu rekrutmen kader-kader terbaik negeri ini saat ini adalah dengan partai politik. Ini adalah hasil demokrasi kita, hasil dari reformasi kita. Ya, orang-orang yang ada di partai politik adalah orang-orang profesional dan menguasai banyak sekali bidang-bidang pengelolaan pemerintahan, ya, dan punya integritas, punya dedikasi, punya idealisme. Ya, orang mau berpolitik, terjun ke partai politik kan adalah orang yang mau berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, biaya, ya, untuk perjuangan yang menjadi visi misi partai politik tersebut. Kalau kami menyebutnya, ya, di partai politik itu bukan politisi. Kalau Partai Gerindra, kami menyebutnya sebagai pejuang politik, ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan apakah jagaan kabinet, apakah hanya sekedar mengakomodir, enggak lah, ya. Bahwasanya kami mengkritik masyarakat, menerima kritikan dari masyarakat, jangan sampai orang yang ditunjuk itu sekedar, ya, representasi partai politik tetapi tidak memiliki kemampuan, betul, ya. Baik. Tapi kami perlu sampaikan, partai-partai politik modern, ya, setelah pemilu kemarin, ya, semuanya memiliki banyak sekali kader-kader yang berkualitas dan berintegritas. Ya, kalau Anda lihat, ya, Mbak Livi, ya, sedikit, ya, saya mungkin 18.30 saya lip, ya, di struktur DPP partai politik itu mirip-mirip struktur pemerintahan, ya. Ada ketua bidang dalam negeri, ada ketua bidang kepemudaan, ada ketua bidang pertanian, ada ketua bidang kelautan, ya, macam-macam. Yang spesifik seperti itu biasanya memang expert. Kalau di kami kebanyakan profesor doktor. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya. Ya. Maaf saya potong, ya, Bang Habib. Jadi gini, artinya standar untuk menentukan satu menteri duduk di kabinet Prabowo Gibran mendatang, apakah berdasarkan tadi sertifikasinya, latar belakang background pendidikannya, atau seperti apa nanti? Ya, tentu kan akan mengkombinasikan ke semua skor tersebut, ya, scoring system tersebut. Tentu kita nggak akan mungkin, ya, mengabaikan partai-partai politik yang ada saat ini, yang baru bergabung atau yang bahkan sudah lama kerjasama dengan kita, nggak akan mungkin diabaikan. Tapi nggak mungkin juga kami menerima mentah-mentah orang yang diajukan, ya, tanpa melihat kapasitasnya. Di luar itu, ya, juga ada pastilah orang-orang yang memang profesional yang tidak berpartai politik. Di luar itu sih pasti ada, ya. Tapi proporsinya berapa, ya, itu yang tidak dalam kapasitas bagi saya untuk menyampaikan. Ini memang kami ini sedikit mewanti-wanti lah, ya. Janganlah, ya, kader-kader partai politik itu terus dikategorikan, dikonotasikan tidak berkualitas. Ya, enggak. Ini situasinya sudah jauh berubah, ya, dengan reformasi yang sudah kita laksanakan sudah sangat matang ini. Baik. Saya ke Pak Lili, ya, Bang Habib. Pak Lili, ini zakon tapi dari partai politik. Bagaimana respon Anda soal itu? Ya, saya kira harus membedakan, ya. Yang sebutnya namanya zakon kabinet itu kabinet yang terdiri menteri-menterinya para kalangan profesional dari teknokrat yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Itu per definisi, Mbak. Bahwa orang-orang partai politik berkualitas, iya. Tapi kalau istilahnya namanya zakon kabinet adalah para menteri non-partai. Mereka adalah para ahli, orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya dari para teknokrat. Itu yang disebut zakon kabinet. Nah, kalau orang-orang yang ahli, para profesor doktor di partai politik, itu kemudian menjadi menteri, ya bukan zakon kabinet. Gitu. Jadi kita bukan mengabaikan bahwa dia itu tidak ahli, tidak berintegritas, bukan itu. Mbak, untuk yang membedakan antara zakon kabinet dan non zakon kabinet. Jadi mungkin supaya tidak menimbulkan kontroversial,
kalangan publik bahwa kabinet yang akan dibentuk nanti oleh Presiden terpilih Pak Prabowo terdiri dari orang-orang profesional, para teknokrat, dan juga para menteri-menteri dari partai politik. Oke. Ini namanya bukan zakon kabinet, begitu. Kalau menurut Pak Lili namanya bukan zakon kabinet, tapi artinya gini, Bang Habib, kalau mendengar pernyataan dari Bang Derajat yang menyebutkan kan semua ketum partai koalisi itu katanya akan masuk sebagai menterinya di kabinet Prabowo Gibran, betul nggak tuh, Bang Habib? Saya belum dapat informasi soal itu. Oke, tapi artinya gini, ketika disebutkan dari awal kabinet Prabowo Gibran nanti akan lebih gemuk komposisi menterinya, secara komposisi betul nggak? Ya mungkin saja, karena kan kemarin Balik DPR RI ya sudah mengesahkan pada tingkat pertama bahwa jumlah ya, kementerian dan nomenklatur kementerian itu diberikan kebebasan kepada Pak Presiden terpilih, ya presiden manapun ya, untuk menentukannya. Oke, artinya ada kemungkinan jumlah kementeriannya nanti juga akan lebih besar begitu daripada kementeriannya Pak Jokowi. Pak Lili, gimana respon Anda soal itu? Ya sebenarnya saya sampaikan dikit, boleh nggak? Boleh, silakan Bang Habib. Gitu nanyanya. Gimana Jadi, Bang Habib? Jadi kalau toh gemuk ya kan ya, tapi kan tentu dengan alasan yang sangat jelas. Saya sendiri di DPR melihat ya banyak sekali kementerian yang menurut kami itu harusnya dipisahkan. Kementerian Hukum dan HAM ya. Contoh yang paling konkret saya di Komisi 3. Ada bidang-bidang yang tidak ada relasi satu sama lain, misalnya Dirjen AHU dengan Dirjen Pemasyarakatan. Lalu ada juga lagi Dirjen Imigrasi. Menurut saya tidak pas kalau diatur dalam satu kementerian, karena semuanya perlu direct comment dari pemimpin, dari presiden, gitu loh. 3 bidang yang sangat-sangat penting tersebut. Kan akhirnya kan banyak sekali masalah, misalnya over capacity di lapas, ya kan ya, carut marut di AHU dan lain sebagainya. Di antaranya itu. Begitu juga misalnya kritikan dari banyak orang soal Kementerian PUPR. Jadi melihatnya jangan sesempit itu. Lebih banyak berarti boros, enggak. Lebih banyak kalau hasilnya maksimal, ya enggak ada masalah. Kita jangan takut dengan harga, walaupun memang kita harus seefisien mungkin, tapi hasilnya ya itu yang harus menjadi pertimbangan, dan itu adalah tanggung jawab presiden terpilih ya yang sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Kita minta ya kan diberikan kepercayaan untuk menjalankan amanah rakyat ini semaksimal mungkin gitu loh. Oke, gimana tuh Pak Lili? Ya, saya kira yang debatable ya Pak Habibur Rahman tentang jumlah kementerian gitu. Yang jelas kan publik banyak melakukan kritik gitu. Apakah jumlah menteri yang banyak itu efisien atau tidak gitu, efektif atau tidak? Yang jelas publik mengatakan dengan jumlah menteri yang banyak itu tidak akan efektif. Ketika kemudian bahwa bidang-bidang itu perlu dibagi, perlu dipimpin oleh menteri sendiri, ya debatable juga. Ya contoh sederhana, ada Kementerian Perempuan dan Anak-anak, kan bidangnya berbeda. Ya menteri perempuan aja sendiri, menteri anak-anak sendiri. Nah, kalau kita telusuri, kalau bidang per bidang begitu gitu loh kan, ya perindustrian, perdagangan, kemudian ya dipisah terus. Setiap bidang-bidang yang memiliki fungsi sendiri kemudian dipimpin oleh kementerian atau departemen sendiri, ya repot gitu loh. Kan berdasar kajian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah juga, lembaga administrasi negara, bahwa jumlah menteri yang banyak itu tidak efisien, tidak efektif. Bahkan dia merekomendasikan sekitar 30-an lah paling banyak kan itu. Nah ini sampai 44 tuh Pak Habib gitu. Jadi sebenarnya bahwa jumlah menteri yang gemuk, yang tambun itu bagian dari politik akomodasi. Itu semua kita yang ingin harus diakui bahwa itulah bagian dari politik akomodasi. Karena memang partai-partai politik yang ingin diajak bergabung itu kan semuanya kecuali PDIP. Nah mereka tentu ingin mendapatkan posisi. Kemudian dicarikanlah legitimasi bahwa perlu nih bidang-bidang itu dipisah.
kalau pertanyaan begitu, kenapa di negara-negara maju itu nggak dipisah-pisah juga gitu? Kok jumlah menterinya sedikit gitu? Berarti mereka juga tidak efisien, tidak efektif, tidak berjalan fungsi-fungsi itu. Jadi maksud saya itu debatable, Baik. Pak Habib gitu. Terkait dengan begitu juga saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Lili juga debatable. Ya. Kami menyerap aspirasi, menyerap pendapat dari Pak Lili, tapi apa yang kami laksanakan ya itu juga merupakan produk politik di DPR, di mana semua partai politik menyetujuinya. Partai politik ini yang milih siapa ya, rakyat juga. Gitu loh. Jadi kita jangan ahistoris ya, seolah-olah ini muncul begitu saja situasi seperti ini. Karena kami memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan program visi misi dari pemerintahan kami. Ya, jadi jangan dipenjara dengan stigma-stigma, ya dengan judgement yang memang juga tidak ilmiah, ya bahwa jumlah kementerian harus sama dengan kementerian di negara lain. Itu bullshit kata saya ya. Tapi nggak apa-apa, sampaikan saja masukan-masukan tersebut. Mumpung ini Pak Prabowo masih ada waktu untuk menentukan sampai tanggal pelantikan nanti. Oke? Mohon maaf, saya mau sholat ya. Oke, terima kasih Pak Habib. Jadi saya ke Pak Lili saja. Pak Lili, jadi artinya gini, ketika tadi sudah dipastikan jumlahnya akan melebihi dari kabinet Presiden Jokowi yang sekarang. Bagaimana kemudian nanti mengatur budget dan juga nanti keuangannya ke depan? Ya itu kan kritik dari publik kan selalu mengatakan dengan jumlah menteri yang gemuk itu inefisien. Salah satunya adalah akan menyerap anggaran dari APBN yang besar. Ya sudah dipastikan mereka itu, para menteri-menteri itu, wakil menteri akan mendapatkan fasilitas. Fasilitas itu kan bagian dari anggaran APBN, gajinya, domnya, itu dana operasi menteri, terus fasilitas untuk staf khusus dan lain sebagainya. Itu tentu akan menyerap anggaran APBN yang sangat besar gitu. Nah kita berharap sebenarnya undang-undang kementerian yang namanya undang-undang itu kan untuk membatasi membatasi kekuasaan, membatasi jumlah menteri, bukan kemudian melos. Ini bukan undang-undang, kalau memberikan los terserah kepada presiden. Yang disebutnya undang-undang itulah untuk membatasi. Ketika melakukan pelanggaran ada sanksinya kan, makanya kan, apakah sanksi administratif atau sanksi pidana atau sanksi pertanggungjawaban terhadap DPR. Nah kalau di los di undang-undang kementerian itu ya berarti ya sesuka-sukanya presiden dengan memanfaatkan hak prerogatif gitu loh. Di sana ya saya tentu publik kan sangat kecewa. Mestinya jumlah kementerian itu ya harus dibatasi. Katakan maksimal 44 ya 44 aja gitu loh. Jangan kemudian dibiarkan seperti itu Mbak. Baik, nah tentu dalam hal tupoksi tugas saya kira akan terjadi overlap itu antara kementerian satu dan kementerian yang lain di sana. Apalagi kemudian ada menteri koordinator nanti. Koordinator itu mengkoordinir dengan sejumlah menteri itu selama ini kan juga terlihat tidak efektif sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Lili. Tadi sebelumnya juga ada Habibur Rahman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak.